Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Guru Hebat. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid. Perkenalkan, saya Lili Setiorini dari SD Negeri 2 Agle, CGP Angkatan 9, Kabupaten Purworejo. Semua pengetahuan terhubung ke semua pengetahuan lainnya. Yang menyenangkan adalah membuat koneksinya. Atur Auder Heide. Pembelajaran berdiferensiasi. Pertanyaan pemantik untuk sesi pembelajaran ini adalah: yang pertama, apakah saya mengubah pemikiran saya sebagai akibat dari apa telah saya pelajari? Yang kedua, bagaimana perubahan pemikiran tersebut berkontribusi terhadap pemahaman saya tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi? 3. Bagaimana saya tetap dapat bersikap positif walaupun banyak tantangan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini? Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi merupakan teknik instruksional atau pembelajaran di mana guru menggunakan berbagai metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan individu setiap murid yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Kebutuhan tersebut dapat berupa pengetahuan yang ada, gaya belajar, minat, dan pemahaman terhadap mata pelajaran. Pada dasarnya, pembelajaran berdiferensiasi memungkinkan setiap guru untuk bertemu dan berinteraksi dengan murid pada tingkat yang sebanding dengan tingkat pengetahuan mereka, untuk kemudian menyiapkan preferensi belajar mereka. Untuk itulah pembelajaran berdiferensiasi diperlukan karena memiliki tujuan untuk menciptakan kesetaraan belajar bagi semua murid dan dapat menjembatani kesenjangan belajar antara yang berprestasi dengan yang tidak berprestasi, sehingga murid dalam prosesnya berasa tertantang untuk belajar. Bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi di kelas dapat dilakukan: yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, menganalisis kebutuhan murid dengan asesmen diagnostik atau bisa dengan pengamatan. Yang ketiga, menganalisis persiapan diferensiasi atau konten, proses, dan produk. Yang keempat, mengimplementasikan rencana pembelajaran berdiferensiasi dalam konteks pembelajaran di kelas. Yang kelima, melakukan asesmen pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan murid. Untuk dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, hal yang harus dilakukan oleh guru antara lain: 1. Melakukan pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid, atau bisa dilakukan melalui wawancara, observasi, atau survei menggunakan angket, dan lain-lain. Yang kedua, merencanakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan hasil pemetaan atau memberikan berbagai pilihan baik dari strategi, materi, maupun cara belajar. Yang ketiga, mengevaluasi dan merefleksikan pembelajaran yang sudah berlangsung. Dalam berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek, yaitu kesiapan belajar murid atau readiness, yang kedua, minat murid, dan yang ketiga, profil belajar murid. Kesiapan belajar murid atau readiness adalah kondisi individu yang memungkinkan murid dapat belajar. Guru harus mengetahui penilaian pengetahuan awal dan menentukan apa yang murid ketahui dan di mana murid berada. Minat murid. Di sini minat setiap anak itu berbeda-beda. Minat belajar murid merupakan aspek kepribadian yang menggambarkan adanya kemauan, dorongan yang timbul dari dalam diri individu untuk memilih objek yang sejenis. Minat adalah motivator paling penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam pembelajaran. Profil belajar murid merupakan gaya belajar murid mengacu pada cara-cara bagaimana mereka sebagai individu yang paling baik dalam belajar.
Sangat penting bagi guru untuk memvariasikan metode atau model pembelajaran mereka. Guru mengamati apakah murid tertarik dalam hal yang visual, auditori, atau kinestetik. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi dengan cara-cara berikut. Yang pertama, mengamati perilaku murid-murid. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. Yang ketiga, menggunakan berbagai bentuk asesmen formatif termasuk juga asesmen awal. Yang keempat, berbicara dengan guru murid sebelumnya. Yang kelima, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. Yang terakhir, membaca rapor murid dari kelas mereka sebelumnya. Di dalam strategi berdiferensiasi pembelajaran dapat dibagi menjadi 3, yaitu 1. Diferensiasi konten, 2. Diferensiasi proses, 3. Diferensiasi produk. Di sini guru dapat memilih salah satu atau dapat mengkomunikasikan dari ketiga diferensiasi tersebut. Yang pertama, diferensiasi konten. Diferensiasi konten merupakan materi atau informasi apa yang akan diajarkan kepada murid. Konten dapat dibedakan sebagai tanggapan terhadap kesiapan, minat, dan profil belajar murid maupun kombinasi dari ketiganya. Guru perlu menyediakan bahan dan alat atau materi dan media pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Yang kedua, diferensiasi proses. Di sini, diferensiasi proses bisa dilakukan dengan cara menggunakan kegiatan berjenjang atau bertahap, menyediakan pertanyaan pemandu atau challenge yang perlu diselesaikan di sudut-sudut minat, membuat agenda individual untuk murid, atau daftar tugas, memberikan waktu lama atau durasi yang murid dapat ambil untuk menyelesaikan tugas, mengembangkan kegiatan yang beragam dan tidak monoton. Yang ketiga, diferensiasi produk. Diferensiasi produk merupakan penampilan, mendemonstrasikan hasil pekerjaan murid kepada guru atau tugas berupa proyek. Produk yang diberikan meliputi 2 hal, yaitu memberikan challenge dan keragaman atau variasi, serta memberikan murid pilihan bagaimana mereka dapat mengekspresikan pembelajaran yang diinginkan. Bagaimana guru harus tetap positif? Untuk tetap dapat bersikap positif meskipun banyak tantangan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang harus dilakukan guru adalah 1. Terus belajar dan berbagi pengalaman dengan teman sejawat lainnya yang mempunyai masalah yang sama dengan kita atau membentuk learning community. Yang kedua, saling mendukung dan memberi semangat dengan sesama teman sejawat. Yang ketiga, menerapkan apa yang sudah kita peroleh dan bisa kita terapkan meskipun belum maksimal. Yang keempat, terus berusaha untuk mengevaluasi dan memperbaiki proses pembelajaran yang sudah diterapkan. Adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain? Keterkaitan antara modul 1.1 dengan modul 2.1 yaitu menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan penuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai individu maupun masyarakat. Tugas kita sebagai guru adalah menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan setiap murid untuk dapat berkembang maksimal sesuai dengan kodratnya dan memastikan dalam prosesnya keamanan dan kenyamanan. Sedangkan sebagai seorang pendidik, guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keragaman murid melalui pemetaan kesiapan minat dan profil belajar sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Keterkaitan modul 1.2 dengan modul 2.1 yaitu dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, kolaboratif, mandiri, dan inovatif dalam pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan cara menuntun merdeka belajar. Dalam hal ini telah sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak.
Keterkaitan modul 1.3 dengan modul 2.1 yaitu guru penggerak memiliki visi untuk melakukan perubahan positif untuk melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid, salah satunya dengan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Melalui pendekatan IA atau inquiry apresiatif yang berfokus pada kekuatan yang dimiliki oleh setiap anggota dan berkolaborasi untuk menghasilkan kekuatan yang tinggi untuk mencapai visi tersebut. Sebagai seorang pendidik, guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman murid melalui pemetaan kesiapan, minat, dan profil belajar murid sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Keterkaitan modul 1.4 dengan modul 2.1 yaitu di dalam pembelajaran berdiferensiasi dapat membentuk budaya positif. Budaya positif dalam hal ini adalah keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila, saling menghormati dan bertanggung jawab. Pembelajaran berdiferensiasi dapat terlaksana dengan baik karena adanya budaya positif yang telah terbentuk pada murid. Kesimpulannya, pembelajaran berdiferensiasi sangat berkaitan dengan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, serta budaya positif. Salah satu filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah sistem Among. Guru harus dapat menuntun murid untuk berkembang sesuai dengan kodratnya. Hal ini sangat sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi. Salah satu nilai dan peran guru penggerak adalah menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada murid, yaitu pembelajaran yang memerdekakan pemikiran dan potensi murid. Hal tersebut sejalan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Salah satu visi guru penggerak adalah mewujudkan merdeka belajar dan profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan visi tersebut, salah satu caranya adalah dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Budaya positif juga harus kita bangun agar dapat mendukung pembelajaran berdiferensiasi. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak.